Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mursid. Saya salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Nomor induk mahasiswa saya 200201072 157. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Judul dari materi ini adalah Proyek Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum atau SPAM Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Studi kasus PT ABP. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Joko Suharyanto, SE, MM. Akses air bersih merupakan salah satu hal yang menjadi target dalam agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sendiri masih memiliki target untuk meningkatkan air bersih di masyarakatnya. PDAM Tirta Dumai Bersemai, selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum di Kota Dumai, baru dapat melayani sekitar 800 titik layanan dari masyarakat. Pelayanan air minum pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh PDAM Kota Dumai sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Hal ini tercermin dalam tingkat cakupan pelayanan PDAM Kota Dumai tahun 2015 yang hanya sebesar 1% dari total wilayah pelayanan. Pemerintah Kota Dumai merencanakan optimalisasi sistem penyediaan air minum wilayah pelayanan Kecamatan Medang Kampai dengan kapasitas 125 LPD menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, proyek kerjasama dengan perusahaan swasta dengan skema pembangunan fasilitas, SPAM, dan operasi, serta pemeliharaan profil usaha, identitas profil usaha, identitas penanggung jawab usaha, PDAM Kota Dumai, alamat usaha Jalan Sri Pulau, Kecamatan Medang Kampai, instansi yang membina usaha Dinas PUPR Kota Dumai, identitas pelaksana usaha PT ABP Jalan Parung Bingung, Kota Depok. Kita memasuki aspek analisanya. Yang pertama, analisa aspek pasar. Proyek penyediaan air minum merupakan peluang yang sangat potensial, mengingat air bersih merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pengembangan industri yang semakin masif, maka sudah dipastikan kebutuhan pasokan air minum mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut adalah tabel kepadatan penduduk di Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 4 kelurahan. Yang pertama Pelintung dengan kepadatan jiwanya 55%, Kelurahan Guntung 20%, Teluk Makmur 69%, Mundang 44%. Di samping tinggi minatnya masyarakat Kecamatan Medang Kampai terhadap air bersih, yang membuat menarik kajian kelayakan bisnis ini adalah adanya kawasan industri yang membutuhkan tambahan pasokan air bersih dari PDAM, sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian dan analisa bisnisnya. Penawaran produk. Berdasarkan hasil data yang sudah dikumpulkan, pengembangan SPAM yang lama ke SPAM yang baru mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, persepsi dan harapan masyarakat, serta didasarkan hasil pemantauan terhadap pandangan atau tanggapan terhadap pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan air atau IPA sebesar 87,14%. Di antaranya, sangat berharap 55,71%, harga murah 21,43%, menjadi peluang usaha 10%, dan adanya kontribusi terhadap fasilitas sekitar sebesar 10,7%. Kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan dan penyediaan air minum merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan. Adanya instruksi dan dukungan dari Wali Kota Kota Dumai kepada PDAM untuk proses pelaksanaan pengembangan SPAM dengan bisnis to bisnis atau B2B, investasi sepenuhnya dari swasta. Yang kedua, kajian analisis pemasaran. Jumlah penduduk di Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2021 sebesar 16.794 orang atau 3.755 kepala keluarga. Pemakaian air rata-rata rumah tangga di Indonesia setiap orang sebesar 144 liter per hari. Jadi bisa dipastikan untuk kebutuhan air satu kecamatan 2.418.336 liter atau setara dengan 2.418 meter kubik untuk kebutuhan domestiknya. Sedangkan untuk industri sebesar 9.504 meter kubik per hari. Jumlah keduanya adalah segmen pasar yang terbilang potensial. A. Demografis. Aspek demografis suatu wilayah merupakan aspek penting bagi suatu industri pengolahan air.
karena selain merupakan faktor pendukung dan penyediaan tenaga kerja sekaligus juga penghambat seperti kualitas penduduk yang rendah, penduduk melebihi kebutuhan industri dan sebagainya. B. Sosial. Kondisi hubungan sosial dan masyarakat di sekitar area instalasi pengolahan air dan pengembangannya berjalan dengan aman dan nyaman. Hubungan sosial masyarakat berjalan dengan harmonis, tidak ada terjadinya konflik antar suku, agama, dan ras. Kondisi ini tercipta karena adanya kerjasama yang saling toleransi dalam proses sosial masyarakat keberadaan instalasi pengolahan air dan pengembangannya. 3. Analisis persaingan. Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya tidak lepas dari adanya persaingan. Dalam industri pengolahan air juga mempunyai pesaing bisnis. Nah, katakan saja para pengusaha air AMDK, pengusaha isi ulang, pedagang air minum keliling, dan lain-lain. Namun berdasarkan data-data yang didapat dari masyarakat sekitar, mempunyai harapan yang besar dengan adanya pengolahan air minum dengan harga terjangkau. Terlebih dari kawasan industri air yang dipasok oleh PDAM merupakan kebutuhan untuk keperluan produksi pabrik, sehingga air yang diperlukan relatif besar dan banyak serta kontinu. Yang keempat, aspek teknologi. Teknologi nano dewasa ini sudah banyak diaplikasikan di semua bidang dan usaha bisnis. Teknologi nano filter di bidang pengolahan air minum, khususnya di daerah tanah gambut, sudah dibangun di Kota Dumai, dan itu yang pertama juga di Indonesia, dengan kapasitas 50 liter per detik, yang terletak di KM 12 sebagai pilot project untuk wilayah yang lainnya, karena sangat efektif untuk mengolah air gambut. Sedangkan proyek pembangunan SPAM yang di Kecamatan Medangkampai dengan kapasitas 125 LPD. SPAM nano filter teknologi yang ramah lingkungan, karena pada saat pengoperasiannya tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga aman buat lingkungan. Yang kelima, aspek manajemen. Proyek yang bagus jika ditangani oleh manajemen yang buruk akan mengakibatkan proyek gagal. Oleh karena itu, aspek manajemen perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa proyek sudah direncanakan dan sudah baik dari segi manajemen. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Proyek pengembangan SPAM Kecamatan Medangkampai mempunyai proyek rencana masa konstruksi dan DD selama 1 tahun. Pelaksanaan konstruksi 6 bulan dan 1 bulan masa komisioning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Rencana jangka menengah akan difokuskan pada faktor produksi pengolahan dan perawatan, peralatan, equipment, serta pengembangan kapasitas produksi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Proyek pengembangan SPAM Kecamatan Medangkampai didesain dengan sebuah perjanjian kerjasama yang mana dengan masa operasional dan perawatan selama 20 tahun. Yang keenam, aspek sumber daya. Studi aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya. Dilihat dari ketersediaan SDM. Yang akan dipaparkan pada bab ini adalah analisis jumlah karyawan yang dibutuhkan, penentuan deskripsi pekerjaan, kebijakan, rekrutmen, seleksi orientasi, produktivitas kerja, program pelatihan dan pengembangan, penentuan prestasi kerja dan kompetensi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan mekanisme PHK. Di Kecamatan Medangkampai tidak cukup tersedia SDM yang mempunyai skill khusus, sehingga harus mendatangkan dari luar kota. Yang ketujuh, aspek finansial. Aspek finansial atau keuangan adalah aspek yang berhubungan dengan situasi keuangan suatu usaha dari sisi investasi pertama dan jumlah keuntungan yang akan didapatkan berasal dari penjualan barang maupun jasa menurut Umar tahun 2009. Aspek keuangan memiliki sifat kuantitatif yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dana yang nantinya digunakan untuk berjalannya usaha tersebut. A. Biaya proyek pembangunan. Proyek pembangunan SPAM Medangkampai diproyeksikan memakan waktu 6-8 bulan pelaksanaan. Di antaranya biaya sipil, biaya mekanikal, biaya elektrikal, biaya instrumen, biaya jalur pipa distribusi, pompa, membran atau filtrasi, perizinan, dan lain-lain. Dari hasil perhitungan rencana anggaran biaya untuk pembangunan sistem SPAM pada Medangkampai adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel total rencana anggaran biaya konstruksi. Yang pertama, biaya fisik di tahun 2022 tidak ada, di tahun 2023 untuk pekerjaan sipil 11,8 miliar, untuk pompa di tahun 2022 tidak ada, di tahun 2023 1,6, unit membran dan sekit di tahun 2022 sebesar 22 miliar, di tahun 2023 25 M. Reservoir tank di tahun 2023
2,2 M, RDF di tahun 2023 400 juta, pekerjaan mekanikal di tahun 2023 3 M, pipa distribusi di tahun 2023 11 M, pekerjaan perintasan jembatan di tahun 2023 3,1 M, pekerjaan untuk power hose untuk pekerjaan water meter di tahun 2023 1,5, untuk pekerjaan mikrofilter di tahun 2023 2,5 M, perpipaan di tahun 2023 3 M, biaya non fisik di tahun 2022 5 M, tahun 2023 5 M. Untuk totalnya di tahun 2023 sebesar 27 M, di tahun 2023 sebesar 67,6 miliar. Biaya operasi dan pemeliharaan. Dari proporsi asumsi biaya konstruksi yang direncanakan, maka dibuat asumsi biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan sistem yang akan direncanakan. Kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan per tahun diperkirakan berkisar antara 1-3% dari biaya konstruksi. Berikut adalah tabel rencana anggaran biayanya. Untuk tahun rencana 1 sampai dengan tahun ke-20. Untuk pekerjaan konstruksi 94,6 miliar. Sedangkan untuk biaya operasi dan perawatan per tahunnya 9,1 miliar per tahun. Jadi totalnya 268 miliar sampai dengan 20 tahun. C. Cash flow. Berdasarkan hasil perhitungan cash flow proyek pembangunan dan pengembangan SPAM Medang Kampai terlihat pada tabel berikut ini. Untuk tahun pertama biaya konstruksi sebesar 94.600 M. Kemudian untuk biaya perawatan dan operasional 9,1 M. Untuk penjualan per tahun 41,256 miliar. Selama 20 tahun, jadi untuk total biaya selama 20 tahun 268 miliar, sedangkan untuk penjualan totalnya 825 miliar. Hasil analisa. 1. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan net present value atau NPV, investasi sebesar 268 miliar 74.180.000. Sedangkan untuk tingkat suku bunga diasumsikan per tahunnya 14%. Untuk proceed selama 20 tahun sebesar 41.256.000.000. Maka perhitungan NPV-nya adalah, untuk perhitungannya sebagai berikut. Untuk cash flow pertama 41.256.000.000 dibagi 1 ditambah 14% kuadrat tahun pertama. Untuk tahun kedua 41.256.000.000 dibagi 1 ditambah 14% kuadrat tahun kedua. Kemudian juga dari tahun ketiga, tahun keempat, dan sampai tahun ke-20 sama. Kemudian dikurangin investasi awal yang sudah dikeluarkan sebesar 264.074.180.000, sehingga nilai NPV-nya adalah 273.243.874.000 dikurangi nilai investasi awal 268.074.180.000, sehingga hasilnya 5.169.694.000. Jadi berdasarkan hasil perhitungan NPV menunjukkan nilai yang positif. Ini berarti investasi layak untuk diterima. Berdasarkan hasil perhitungan IRR, NPV terbesar 14% sama dengan 5.169.694.000. Kemudian untuk NPV dengan suku bunga terendah 12% adalah minus 268.074.180.000 ditambah cash flow per tahun 41 juta, cash flow per tahun 41.256.000.000 dikali 7,469, sehingga hasilnya 40.066.884.000. IRR sama dengan 12% ditambah 40.066.884.000
dibagi 40.066.884.000 dikurangi 5.169.694.000 dikali 2%, sehingga hasilnya 12% ditambah 25,80% sama dengan 37,80%. Berdasarkan hasil perhitungan IRR, lebih besar dari suku bunga yang digunakan, yaitu 37,80%. Jadi investasi bisa diterima. Yang ketiga, perhitungan berdasarkan Probability Index atau PI. PI sama dengan 273.240.874.000 bagi 268.074.180.000 sama dengan 1,01. Berdasarkan hasil perhitungan probabilitas indeks menunjukkan nilai lebih dari 1. Ini berarti investasi layak diterima. Yang delapan adalah aspek dampak lingkungan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor SK 7594/MNLK strip PKTL PLA 1/2022 tentang penerapan peta indikatif penghentian pemberian izin baru, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perubahan bentuk peruntukan kawasan hutan baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2022 periode 2. Kegiatan SPAM wilayah pelayanan Medang Kampai berada pada wilayah gambut. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Dumai melalui Wali Kota Dumai dengan mengajukan perubahan peruntukan kawasan gambut tersebut kepada Menteri LHK melalui Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan. Yang pertama, persetujuan teknis pemenuhan baku air limbah praktek BMAL, domestik maupun industri, persetujuan teknik emisi atau untuk usaha yang melakukan pembuangan emisi dan rincian teknis untuk usaha yang menghasilkan limbah B3. Yang kedua, uraian komponen rencana usaha, kegiatan usaha yang menimbulkan besaran dampak lingkungan seperti kegiatan konstruksi, mobilisasi kegiatan konstruksi. Dokumen perizinan sangat penting diperlukan dalam memulai suatu bisnis atau usaha, karena ini menyangkut masa depan usaha di masa mendatang. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman, sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan, seperti penertiban maupun pembongkaran. Untuk menjalankan bisnis proyek SPA Medang Kampai, haruslah sebuah perusahaan yang sudah berbadan usaha hukum, minimal perseroan terbatas atau PT, dan memenuhi aspek yuridis. Adapun beberapa perizinan yang harus dipenuhi, diantaranya perizinan surat izin usaha atau SIU dan NPWP perusahaan. Yang kedua, perizinan pembangunan intek dan pengambilan air baku sungai dari Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai atau BWS. Kemudian perizinan untuk penggunaan lahan dari Dinas Kehutanan, perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup, perizinan dari Dinas PUPR untuk penggunaan dan pemanfaatan bahu jalan provinsi jalur pipa. Kemudian yang terakhir adalah perizinan dari aparatur di kecamatan, kelurahan, RT, dan ketua adat setempat, serta Polsek dan Kodim. Sumber pembiayaan. Skema pembiayaan proyek pembangunan dan pengembangan SPA Medang Kampai memerlukan dana investasi 268 M. Bagi atas pembiayaan konstruksi dan operasional produksi selama 20 tahun, pembiayaan bersumber dari modal sendiri dan bank. Proyek pembangunan dan pembangunan SPA Medang Kampai dilimpahkan kepada kontraktor yang telah siap baik dari sisi pendanaan dan juga teknologi serta mempunyai pengalaman di bidang sistem pengolahan air minum. Dikarenakan teknologi yang digunakan menggunakan nanofilter yang belum banyak dipasang di Indonesia, maka ada dua perusahaan yang akan melakukan konsorsium yang masing-masing mempunyai peran dan dari segi modal atau finansial maupun segi teknologi. Tahap implementasi. 1. Prakonstruksi. Sebelum melakukan konstruksi, beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya survei lokasi, perencanaan dan analisis, perizinan dan persiapan administratif, pembuatan detail engineering design atau DED, bill of material, membuat dan menyusun kerjaan pelaksanaan konstruksi, metode pekerjaan atau SOP, menyusun RAB material, alat, satuan tenaga kerja dan lain-lain untuk penganggaran biaya konstruksi, menyusun tim proyek, kemudian mengadakan bahan baku, peralatan dan tenaga kerja, selanjutnya persiapan lokasi sebelum mulai konstruksi. Tahap berikutnya adalah analisis risiko dan manajemen. Kemudian yang terakhir persiapan kontrak yang melibatkan kontraktor eksternal ataupun pemborong. Adapun tahapan pada masa konstruksi diantaranya yang pertama melakukan persiapan pembersihan lahan lokasi, membuat geosikit serta membuat bangunan-bangunan untuk gudang dan barak. Yang kedua, pekerjaan tanah. Tahap ini melibatkan penggalian untuk fondasi yang biasanya mencakup pekerjaan pemadatan tanah, pengecoran fondasi, dan pemasangan struktur fondasi, dan apabila terdapat tanah yang labil perlu dilakukan pemancangan. Yang ketiga, struktur dan sistem bangunan. Tahap ini meliputi pembangunan struktur pertama bangunan seperti pemasangan dinding, lantai, atap, langit-langit, dan lain-lain. Kemudian pekerjaan pipa jalur distribusi,
meliputi penggalian tanah, pemasangan pipa, pengerukan, dan pemadatan tanah. Yang kelima, pekerjaan jembatan perlintasan pipa distribusi. Ini meliputi pekerjaan fondasi jembatan, struktur jembatan, dan perpipaan. Yang keenam, pekerjaan pemasangan tangki air kapasitas 1000 meter kubik. Yang ketujuh, pekerjaan pemasangan pompa, panel, trafo, genset, dan lain-lain. Yang kedelapan, pekerjaan pemasangan filtrasi dan instrumen, termasuk water meter. Yang kesembilan, pekerjaan inspeksi dan pengawasan. Yang ke-10, commissioning. Yang ke-11, penyelesaian dan serah terima. Setelah seluruh pekerjaan fisik selesai dilakukan, tahap akhir untuk menyelesaikan dokumen-dokumen akhir, pemenuhan persyaratan kontrak, dan penyerahan proyek kepada pemilik. Masa praoperasi. Spa Medan Kampai dibangun dan desain untuk masa operasi 20 tahun dengan kapasitas 125 LPD. Oleh karena itu diperlukan kehandalan peralatan dan utilitas yang memadai. Pada tahap ini, persiapan dan pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen berfungsi baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya yang pertama, pemeriksaan teknis dan pengujian, sertifikasi dan persetujuan. Yang ketiga, pelatihan dan penyuluhan kepada operator atau personel yang terkait. Yang keempat, persiapan operasional. Yang kelima, uji coba dan simulasi. Yang keenam, uji coba ini dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak, simulasi, atau uji coba lapangan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen dan pelaporan. Masa operasi. Tahapan operasi adalah fase ketika proyek atau fasilitas sudah siap dan beroperasi secara penuh sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada masa operasi. Yang pertama, pengoperasian rutin. Tahapan ini, proyek atau fasilitas dijalankan sesuai dengan jadwal operasi yang telah ditentukan. Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan. Selama operasi, pemeliharaan rutin dan perawatan dilakukan untuk menjaga agar proyek atau fasilitas tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, manajemen sumber daya. Yang keenam, penyempurnaan dan inovasi. Kemudian yang selanjutnya, penanganan insiden dan krisis. Selama masa operasi, kemungkinan terjadi insiden atau situasi kritis yang harus dipertimbangkan. Yang ketujuh, pelaporan dan evaluasi kinerja. Yang kedelapan, pengembangan apabila selama pada tahap operasi dapat dilakukan peningkatan atau perusahaan proyek. Yang berikutnya adalah tahapan evaluasi. Dalam tahap ini memerlukan beberapa langkah yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kinerja dan dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, melakukan identifikasi beberapa aspek diantaranya aspek keuangan, aspek personal, lingkungan sosial, dan kinerja keseluruhan proyek dan fasilitasnya. Yang kedua, data-data dan informasi yang terkait yang diperlukan untuk evaluasi seperti observasi, wawancara, survei kepuasan, dan pengukuran kinerja langsung. Yang ketiga, sangat penting untuk mengevaluasi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan fasilitas, misalnya dampak kepada masyarakat sekitar, lingkungan, sosial ekonomi untuk jangka panjang. Yang keempat, beberapa rekomendasi sangat diperlukan untuk kelemahan mana-mana saja yang memerlukan perbaikan dan perhatian untuk lebih meningkatkan performa fasilitas. Kelima, memberikan informasi dan hasil evaluasi yang detail kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja fasilitas proyek. Yang keenam, menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi lebih lanjut untuk dilaksanakan seperti perencanaan, penganggaran, dan strategi perbaikan. Kemudian selanjutnya tahap monitoring. Tahapan monitoring ini sangat membantu mengidentifikasi beberapa permasalahan sedini mungkin, sehingga tindakan yang akan diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahapannya adalah membuat dan menentukan beberapa indikator dan parameter yang akan dimonitor. Yang kedua, pengawasan dan pemantauan secara berkala dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Yang ketiga, pengolahan dan analisis data yang sudah dikumpulkan serta sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah yang muncul dari hasil analisa data dan mempersiapkan tindakan untuk mengatasinya. Yang kelima, melaporkan hasil monitoring kepada pihak-pihak terkait seobjektif mungkin. Berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan referensi dalam materi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil paparan di atas adalah bahwa investasi proyek pembangunan dan pengembangan Spa Medan Kampai layak diterima jika ditinjau dari beberapa aspek studi kelayakan bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah pengawasan kinerja keuangan pada masa konstruksi harus sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah ditetapkan agar tidak terjadinya pembengkakan biaya. Sumber pembiayaan harus benar-benar tersedia, juga proses kedatangan mesin produksi harus tepat waktu karena akan membuat tertundanya kegiatan konstruksi. Demikian materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.